Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka untuk para keluarga yang ditinggal oleh korban. Yang kita tahu ada korban, 11 korban meninggal dunia hanyut di bawah ombak di pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Oke, ini kejadian ini baru saja meninggal dunia, terseret ombak 11 orang yang mereka datang meninggal karena ingin mandi air laut dengan ritualnya. Guys, kita pahami bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nggak butuh makanan yang kalian berikan. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh minuman. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh persembahan kalian. Yang Allah butuhkan adalah ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya kepada Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak orang-orang kita yang masih melakukan ritual-ritual. Persembahannya anggapan mereka untuk Allah, padahal Allah nggak butuh itu. Contoh halnya misalkan ada di antara kita, misalkan dia memberikan satu tempat ya, di satu tempat ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan, ada kopi. Padahal jin itu nggak doyan kopi ya. Bahkan kalau mereka bilang ini untuk Allah nggak suka kopi, Allah nggak suka makanan. Yang mereka inginkan adalah, yang bangsa jin inginkan untuk manusia adalah persembahan mereka kepada bangsa jin. Perbudakan ini yang mereka inginkan. Ketika kita ada orang yang minta kopi ya, dalam kondisi kesurupan, jinnya minta kopi, siapin gua kopi. Kita dengan mudahnya menyiapkan kopi, padahal jin itu nggak suka kopi. Tapi yang dia inginkan adalah persembahan kita kepada mereka, ibadah kita kepada mereka, naudzubillah. Makanya meninggalnya 11 orang di pantai Payangan, Jember, ini menjadi pelajaran bersama bagi kita bahwasanya tidak ada ritual-ritual yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Karena perlu kita pahami bersama bahwasanya ini masuk dalam kategori syirik besar, yakni punya nilai dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali tatkala di dalam kehidupan kita melakukan syirik kepada Allah. Bahwasanya di surah Luqman kita pahami ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah merupakan kezoliman yang begitu besar. Artinya adalah bagi kita yang pernah mengalami kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka kita sudah berlaku zalim, yakni kezoliman yang besar. Buat teman-teman yang masih rutin melakukan ritual-ritual peribadatan kepada selain Allah, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah sebelum Allah murka kepada kalian. Buat kalian yang masih saja melakukan kebiasaan larung laut, kebiasaan untuk menanam kepala kerbau, bertobatlah pada Allah. Ya, bertobatlah kepada Allah. Karena ibadah yang kita sembah hanya Allah yang kita sembah, la ilaha illallah. Hanya Allah yang kita ibadahi, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut kita sembah, tidak ada kekuatan, kesaksian, kehebatan yang patut kita akui bersama illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajaran bersama bagi kita atas meninggalnya 11 orang di pantai Payangan, Jember, ini merupakan bahwasanya bukti Allah murka kepadanya. Bukti Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita akan sebuah kesyirikan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita.
Makanya banyak-banyak berlindung kepada Allah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak kita melakukan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan lagi tauhid kita kepada Allah, dan jangan sampai kita melakukan kesyirikan, karena lagi-lagi kesyirikan adalah dosa-dosa yang Allah tidak ampuni. Dan mintalah pada Allah agar Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau matikan kami ya Allah kecuali dalam kondisi beragama Islam, atau dalam kondisi berserah kepadamu ya Allah. Di dalam hadis sahih mulia Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Murnikan tauhid, jauhkan syirik. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.